Shalom Keris Kids. Hai. Apa kabar? Wow, luar biasa ya Kak ya. Kita sapa juga nih Kak, adik-adik di rumah ya. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar nih? Pastinya luar biasa. Yes, ditunggu loh untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Keris Kids lainnya ya. Bener banget. Yes, karena kalau onsite itu pasti beda banget Kak. Beda banget. Betul. Kerjaan activity-nya aja seru banget ya. Betul, bisa sama teman-teman. Iya. Terus udah gitu nyanyinya juga bisa lompat-lompat sama teman-temannya. Bener. Jadi seru banget pastinya. Bisa Nah, nambah Kingdom Friends. Betul, ketemu sama Kingdom Friends, bisa bermain bersama. Nah, dan juga nih yang membedakan antara onsite dan online, tahu nggak apa Kak? Apa ya Kak? Selain ketemu Kingdom Friends. Oh dapat bingkisan. Dapat bingkisan, betul. Sama ketemu kakak-kakaknya ya Kak ya. Sama ketemu Betul. kakak-kakaknya. Udah siap untuk memuji Tuhan? Udah siap. Oke. Kalau misalnya udah siap, coba kita tes dulu kali ya Kak ya, semangatnya ya. Keris Kids. Aduh lepas banget, Keris Kids. Nah gitu dong. Berarti kalau misalnya udah kayak gini, udah siap buat nyanyi jingle Keris Kids semuanya? Oke, nyanyi yang keras. Sama-sama gerakinnya. Dengan semangat. Iya. Oke, let's go dengan lagunya. Coba sekali lagi aku mau dengar suaranya Keris Kids. Udah semangat belum Kak? Belum kayaknya masih kurang ya. Coba Keris Kids. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Yuk tepuk tangan di atas kepala yuk. Kita nyanyi sama-sama ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Coba aku mau lihat mana senyumnya.
Waduh, kok belum semuanya? Coba sekali lagi, siapa yang masih bersuka cita? Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo kita nyanyi lebih lagi buat Tuhan Yesus. Yuk sama-sama nyanyi ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yeay. Kita nyanyi sama-sama lagi ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yeay. Yeay, sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa yang hari ini bersyukur karena Tuhan Yesus udah baik banget sama kita? Wah, yang mau bersyukur sama Tuhan Yesus, coba give me one silent clap. Nah, sekarang kita mau menyembah Tuhan Yesus. Sekarang semua sama-sama angkat kedua tangannya. Gak ada lagi yang ngobrol, gak ada lagi yang bercanda. Sama-sama ikutin aku berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sekarang Tuhan, kami mau menaikkan rasa syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap tutup matanya, angkat tangannya. Kita mau naikkan pujian ini, kita mau sembah Tuhan Yesus. Kita mau berterima kasih sama Tuhan Yesus. I call you faithful for the promises you've kept.
and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you blessed me, how your hand has never let me go. You never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Tetap angkat kedua tangannya. Tetap tutup matanya. Kita naikkan pujian ini sekali. I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able, and my eyes don't have to see one more reason to believe. 'Cause when I think of how you bless me, how your hand has never let me go, you never let me go. You
Shalom adik-adik. Yuk kita mau perjamuan kudus. Ambil perjamuan kudusnya. Untuk adik-adik yang di rumah, siapkan elemen perjamuan kudusnya. Roti atau crackers dan sirup ya. Yuk, udah? Kalau udah bangun ya. Yuk bangun. Bangun. Gak ada yang duduk, bangun. Bangun mau perjamuan kudus. Bangun. Itu yang di tengah-tengah bangun. Ayo, bangun. Udah? Berdiri. Yuk, angkat tinggi-tinggi. Diam mulutnya ya, nggak ada yang ngobrol-ngobrol. Stop. Yuk, stop. Udah, diam. Mau perjamuan kudus. Yuk, angkat tinggi-tinggi. Rotinya sama-sama kita katakan ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Tubuhmu Bapa terpecah-pecah bagi kami sehingga kami memperoleh kesembuhan, tubuh yang sehat, kecerdasan, kepandaian, hikmat daripadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus. Ayo kita makan sama-sama. Udah ya? Udah? Ayo Dedek makan. Buruan. Yuk. Udah belum? Ayo kita angkat. Anggurnya tinggi-tinggi. Stop. Yuk. Sama-sama kita doain ya. Dalam nama Yesus. Inilah darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Darahmu Bapa menghapus semua dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa untuk keselamatan yang Kau berikan buat kami. Sehingga kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Kami layak menerima semua berkat orang benar dan orang-orang kudus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah darah Kristus. Ayo kita minum. Yuk, stop ya, udah. Shh. Yuk, kita hari ini mau belajar sesuatu lagi dalam firman Tuhan ya. Slide nomor 1 Kak, apa nih slide-nya? Coba lihat. Ini gambar apa? Api. Siapa yang pernah kebakar sama api? Oh, pernah. Sakit gak? Sakit gak? Sakit kan? Kena api sakit kan? Kalau mama lagi masak di dapur, deket-deket kompor, panas gak? Panas. Gak boleh deket-deket api, takut kebakar. Ya, nanti kakak ada cerita satu tentang kakak ya, tentang api nanti setelah firman. Api sangat berguna bagi manusia, bisa buat masak nasi, air, masak sayuran mami ya. Untuk main kembang api juga bisa. Tapi api juga bisa menghanguskan. Dekat-dekat api bisa kebakar gak? Kebakaran rumah habis loh. Iya ya, jangan main api ya. Yuk slide berikutnya Kak, lihat. Nah, nih kakak mau cerita nih.
zaman dulu ada pemuda namanya Sadrak, Mesak, Abednego. Pemuda yang sangat pintar dan selalu mendapat kasih dari Raja Nebukadnezar. Pada waktu itu bangsa Israel pernah menjadi tawanan dari bangsa Babel. Mereka diangkut dari Israel, dibawa ke Babel, ke Babilonia. Yang sekarang adalah, ya jadi budak. Yang sekarang adalah Irak dan Kuwait. Itu negara Irak dan Kuwait. Nanti kalian lihat di peta, itu Babel. Ya. Tapi ada 3 orang, siapa namanya tadi? Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka disayang Tuhan. Mereka disayang raja. Karena apa? Karena mereka anak kesayangan Tuhan, mereka dikasih hikmat, marifat, kecerdasan. Jadi mereka tuh berhikmat, bijaksana. Dan raja lihat, ini 3 orang ini hebat loh, punya hikmat loh. Akhirnya mereka diangkat jadi salah satu penasehat raja. Nih, 3-tiganya jadi penasehat raja. Dan raja sangat sayang sama mereka. Ya, yuk next Kak. Lihat, pada suatu hari Raja Nebukadnezar, lihat tuh rajanya tuh. Mukanya asem enggak? Mukanya asem, belum mandi dia. Iya, asem dia tuh mukanya tuh. Kalian kalau nggak mandi kayak gitu loh, mukanya asem loh. Ya, lihat. Dia membuat sebuah patung emas yang besar sekali, 60 hasta tingginya dan 6 hasta lebarnya. Jadi Raja Nebukadnezar kumpulin emas, dilebur. Habis dilebur dibuat patung yang tinggi. Tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Kalau dimeterin tuh 27 meter dan lebarnya 3 meter. Itu setara dengan gedung tingkat 5. Oh, tinggi gak? Kayak di mall ya, tingginya segede gitu. Nah, dia ngapain sih? Ngapain dia buat beginian? Coba Kak, lihat Kak, lagi Kak. Nah, raja memerintahkan setiap orang harus berlutut dan menyembah patung emas itu setiap kali alat musik berbunyi. Jadi raja ngomong begini, udah selesai dibangun nih ya, terus raja kumpulin penasehat, menteri, bangsawan, semua orang-orang pandai datang ke sini. Terus raja bilang, bikin peraturan kalau denger bunyi seruling, gendang, kecapi, pokoknya bunyi-bunyian ting tung 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 tung, itu berarti harus sujud, semua orang harus sujud sembah patung itu. Iya, pakai begitu. Terus lihat tuh royal order, hebat gak tuh? Ada tulisan royal ordernya. Nah, raja memerintahkan setiap orang harus berlutut menyembah patung emas itu setiap kali alat musik berbunyi. Jadi setiap kali denger tung 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 tang tung 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 tung, semua musik yang lagi jalan harus langsung diem, langsung sujud nyembah. Yang lagi bertani langsung diem, sujud nyembah. Yang lagi jualan langsung diem, sujud nyembah. Yang lagi berenang langsung diem, blep keblek blek blep blep blep. Kelelep dong, ya. Aduh. Iya kelelep. Ayo, next Kak. Terus, tapi suatu hari ada yang kasih tahu raja. Kasih tahu apa tuh? Lihat. Suatu hari raja menerima laporan bahwa Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah patung emas itu. Ada yang kasih tahu, raja-raja. Tahu gak raja? Ketika bunyi-bunyian itu berbunyi, semua orang menyembah sujud. Kata raja, bagus. Terus, tapi ada 3 loh yang gak mau menyembah loh. Oh ya? Siapa itu? Kata raja. Sadrak, Mesak, Abednego. Kok begitu? Kata dia. Panggil dia. Coba lihat, bener gak dipanggil? Kak. Slide berikutnya. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego mempercayai bahwa hanya ada satu Allah yang layak untuk disembah, yaitu Allah mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi mereka itu percaya bahwa cuman ada satu Allah yang benar. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel. Slide berikutnya Kak. Lihat,
ketika mereka dipanggil sama raja, raja menjadi marah dan memberikan kesempatan kedua untuk sujud menyembah patung emas itu. Apabila tidak menaatinya lagi, mereka akan dibuang ke dalam api. Jadi ketika dipanggil Sadrak, Mesak, Abednego, kenapa kamu tidak menyembah patung yang kubuat itu? Kata raja. Ketika bunyi-bunyian ada. Terus kata Sadrak, Mesak, Abednego, raja, sorry nih ya. Cie, zaman dulu udah bisa bilang sorry ya. Sorry nih, kalau kami percayanya hanya ada satu Allah. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu raja langsung gini. Oke, saya kasih kesempatan kedua. Dengar bunyi-bunyian, bunyi lagi. Tung 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 tung. Nah, yang pertama kamu nggak mau nyembah, ai ampunin. Sekarang yang kedua, buruan menyembah, kata dia. Tapi mereka tetap berdiri. Tidak ada Allah lain kecuali Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, kata dia. Raja langsung marah, marah besar. Lihat. Next, Kak. Langsung raja ngapain tuh? Raja memerintahkan untuk membuang mereka ke perapian yang dibuat menjadi 7 kali lebih panas dari biasanya. Langsung raja panggil tentaranya. Tentara, ikat itu Sadrak, Mesak, Abednego. Langsung diikat. Kakinya diikat. Terus raja bilang, buat itu perapian jadi 7 kali lebih panas. Langsung mereka bawa semua kayu, batu bara, masukin lagi ke dalam nih perapian. Tambah panas. Panas gak? Iya, bisa mati loh kena panas itu. Langsung dipanasin, makin panas, tambah panas. Terus next, Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke dalam perapian yang sangat panas dalam keadaan terikat. Lihat, pada waktu tentara bawa Sadrak, Mesak, Abednego ke perapian, kakak stop. Ini duduk yang benar, madep depan. Pada waktu dibawa ke perapian, itu orang yang bawa tentaranya kepanasan sampai mati. Tuh tentaranya aja kepanasan sampai mati. Tapi mereka buang Sadrak, Mesak, Abednego dijorokin. Masuklah mereka, jebret ke dalam api sini. Tuh, lihat tuh. Iya, tangan kakinya terikat gak? Terikat kan waktu tadi kan? Apa yang terjadi? Lihat. Good, pinter. Kak, next Kak. Lihat tuh. Daniel 3 ayat 24 dan 25. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Nah, pada waktu didorong ke dalam api, berapa orang yang masuk ke dalam api? 3. Tapi raja lihat, kok ada 4? Terus dia nanya sama tentaranya, tadi masuk berapa orang? 3. Sadrak, Mesak, Abednego. Kok itu ada 4? Dan mereka bisa berjalan-jalan dengan bebas di dalam api. Nah, hebat gak tuh bisa jalan-jalan bebas. Terus raja bilang, itu yang keempat ya, kayak dewa loh. Bersinar terang. Tuh lihat, bersinar terang. Siapa itu? Kata dia. Next slide. Raja memanggil mereka untuk keluar dari perapian. Dan ketiga pemuda itu berjalan keluar dari api dengan tidak kekurangan satu apapun. Lalu raja penasaran, dia panggil, Sadrak, Mesak, Abednego. Dari dalam api kedengaran suara, iya raja. Loh masih hidup kata dia. Keluar kata dia. Dung, dung, keluar. Kebakar gak? Enggak, rambutnya aja gak kebakar, bajunya gak kebakar. Hebat gak tuh? Hebat kan? Nah, terus apa yang raja lakukan? Raja pun bertobat dan ikut memuji Allah Sadrak, Mesak, Abednego. Karena ia percaya Allah mereka yang telah mengirimkan malaikat untuk membuat mereka selamat. Raja bingung, kok bisa gak kebakar ya?
Wah, berarti Raja Yu begini nih, jempol. Di atas semua raja-raja, Raja Yu paling jempol. I akuin kata raja. Langsung dia bertobat. Setelah dia bertobat, apa yang dilakukan raja? Lihat. Nah, raja mengeluarkan perintah baru, tuh royal order. Bahwa setiap orang yang ada di kerajaan itu, mereka harus menyembah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu raja bikin lagi peraturan baru. Semua orang yang ada di wilayah kerajaan ini harus menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena Allah dia adalah Allah yang benar, yang hebat di atas segala Allah. Yang sudah menyelamatkan Sadrak, Mesak, Abednego dari api. Next Kak, kita lihat ayatnya. Mazmur 5 ayat 12. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Nah lihat. Sekarang kakak mau cerita. Dulu waktu kakak kecil. SD lah kira-kira kelas 2. Kakak tuh punya koko satu. Abang ya, abang satu. Abang kakak udah SD kelas 5 gitu. Nah abang kakak tuh main bola. Main balon, main balon. Dia main balon. Isinya balon itu apa sih? Isinya balon? Bukan angin. Apa? Bukan air. Gas. Isinya gas helium. Itu bisa terbakar, ya. Jadi kalian kalau lihat orang jualan balon tuh yang gitu, yang itu dalamnya helium, ya. Bisa kebakar itu. Nah, jadi kakaknya Ai main balon, Ai main api, korek api, tahu gak korek api yang matches itu yang batang-batangan itu loh, kayu ya. Nah, Ai main, Ai iseng, Ai ceret, lempar nggak kena, terus dia bilang gini, Feli jangan, nanti ini meledak kata dia. Terus Ai masih iseng, Ai dulu kan nakal. Sekarang aja udah enggak jadi baik. Terus udah gitu nih masih diginin. Ai ketawa-tawa, gitu. Nggak taunya bener loh. Begitu Ai lempar jauhan kena bola balonnya, itu balonnya meledak. Dan apinya itu kalian kalau pernah lihat film apa ya, ada satu film, dia tuh gini apinya. Gitu, ngebakar gitu. Nah itu apinya tuh langsung gitu, gitu jalan. Itu Ai begitu lihat langsung begini. Nah waktu itu Ai masih kecil, cuman pakai kaos kutang sama celana dalam. Jadi masih kecil, jadi iya malu ya. Jadi tahu gak, Ai kena luka bakar di sini parah. Kena luka bakar, untung hilang. Nah kena luka bakar satu badan, sampai rambutnya kebakar, angus. Makanya rambut Ai jadi keriting. Tuh rambutnya keriting gitu, rambutnya kebakar, badannya juga kebakar. Kakak Ai juga begitu. Nah itu bahayanya api. Bisa menghanguskan, membinasakan. Tapi kalian lihat cerita Sadrak, Mesak, Abednego. Itu apinya lebih gede lagi, lebih panas, tapi dia tidak terbakar, tidak binasa. Kenapa? Kenapa? Sadrak, Mesak, Abednego. Ayo duduk Dedek. Kenapa Sadrak, Mesak, Abednego nggak mati tadi dimasukin ke dalam bara api? Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, karena ada Tuhan Yesus. Ya, jadi dalam keadaan apapun yang menakutkan, kalian jangan takut. Ada Tuhan Yesus yang ada bersama dengan kalian. Ya, lihat slide berikutnya, Kak. Nah, nih slide terakhir. Yuk. Ketika keadaan di sekitar kita terjadi mungkin menakutkan buat kita, Tuhan akan memberkati kita dan memagari kita seperti perisai. Tuhan sendiri yang akan menjaga kita dari segala bahaya. Di sini siapa yang kalau takut langsung masuk ke dalam selimut atau ke bawah meja ngumpet? Oh kalau ada gempa ya, pinter lu. Pinter lu. Iya pinter. Iya pinter, ada Tuhan Yesus.
Ke toilet, masa ke toilet takut? Jangan takut dong, ke toilet dong. Enggak. Itu artinya kamu sering nonton film serem ya, sering nonton film-film nggak bener. Jangan ya. Nih, kakak kasih tahu, nggak boleh nonton film-film serem. Nah, siapa itu? Film apa itu? Nah, nggak boleh nonton film serem. Kenapa? Nanti kalau kamu nonton film serem, di sini terekam. Nih, di dalam otak kamu nih kerekam nih. Misalnya nonton film apa nih? Hantu-hantu. Nah, ini terekam nih hantu. Ntar giliran mau masuk ke WC, ada hantu gak ya? Ada hantu gak ya? Nah, tuh kayak begitu. Makanya jangan mengotori pikiran kita dengan hal-hal yang tidak baik. Enggak boleh, jangan. Iya, nonton yang bagus-bagus ya. Ya, mulai sekarang nggak boleh ya nonton yang begitu-begitu. Harus nonton yang baik-baik. Dan kalian harus percaya. Ya, jangan yang serem-serem. Dan kalian harus percaya dalam keadaan apapun Tuhan Yesus menyertai kalian. Jangan takut. Ketika kamu sendiri bukan berarti Tuhan Yesus lepas tangan. Enggak. Ketika kamu sendiri Tuhan Yesus justru menggandeng kamu. Kamu harus tahu itu ya. Jadi jangan pernah takut, doa ya. Yuk kita mau doa yuk. Tutup tangannya. Cece ayo jangan mainan handphone. Yuk matanya merem tutup. Ikutin kata-kata kakak ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan selalu beserta kami, memberkati kami dalam keadaan apapun. Tuhan selalu ada melindungi kami. Terima kasih Bapa. Oke. Terima kasih Bapa di surga untuk firman yang telah ditabur. Engkau berkati setiap anak-anak ini Bapa satu persatu. Kami tahu Engkau sangat mengasihi anak-anak kami ini Bapa. Engkau berkati mereka lebih daripada anak-anak dunia. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan terlebihnya. Dan juga penuh hikmat dan marifat dan kecerdasan kepandaian. Berkati kesehatan mereka dan studi mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, amin. Yuk sama-sama kita ngomong yuk. Aku kuat. Aku hebat. Aku berani. Aku pintar. Aku bijaksana. Aku anak yang paling disayang Tuhan Yesus. Aku dibenarkan karena imanku dalam Tuhan. Amin. God bless ya. Thank you, Ci. Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya buat adik-adik di sini maupun yang di rumah untuk mengerjakan activities yang instruksinya bisa dilihat dari buku activities bulan Agustus. Nah, oke deh, sekarang buat adik-adik semuanya, selamat mengerjakan activitiesnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.